Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah. Bahasan kita kali ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA kami. Dan insya Allah apabila subscriber Rahmatul Ummah dan seluruh Ikhwanul Muslimin yang menanyakan permasalahan seputar agama, insya Allah identitas penanya kami rahasiakan. Kami haturkan banyak terima kasih dan tetaplah setia untuk menyimak tausiah Channel Rahmatul Ummah. Bahasan kita kali ini ada pertanyaan, apakah siksa orang yang mampu untuk membayar hutang tapi selalu mengulur-ngulurkannya? Dengan arti sudah ada uang untuk membayar, ternyata ketika ditagih selalu mengatakan tidak ada. Sahabat Channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kehidupan di dunia ini memang tidak selamanya senang dan tidak selamanya susah. Sekarang kita bisa memberi, suatu ketika kita yang diberi. Saat ini kita mampu untuk meminjamkan sesuatu kepada yang lain dengan tujuan menolong kepada yang lain. Tapi suatu ketika juga nanti siapa tahu Allah berkehendak justru kita yang bukan meminjamkan tapi jadi orang yang meminjam. Masalah pinjam meminjam ini, hutang piutang ini diperbolehkan dengan catatan ketika meminjam sesuatu kepada orang lain ada niat untuk membayar. Karena apabila seseorang meminjam uang atau meminjam barang dalam hati tidak ada niat untuk membayarnya, maka itu adalah maling yang sangat besar. Dan perlu kita ketahui, beratlah bagi seseorang yang meninggal dunia yang selama hidupnya mempunyai hutang dan mampu hutang tersebut untuk dibayar tapi tidak segera untuk dibayarkannya. Sabda baginda Rasulullah SAW, "Sahibudain maglulun fi qabrihi la yafukuhu illa qada'u dainihi," rawahu Dailimi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi, orang yang mempunyai hutang itu ketika meninggal dunia, dikuburnya, tangannya dibelenggu. Maka belenggu tersebut tidak mungkin pudar kecuali keluarganya telah membayar atas hutang-hutangnya. Juga dalam hadis lain, "Sahibudain maksurun bidainihi fi qabrihi yasku ilallahi alwahdah." Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang tak terbayarkan, maka di alam kuburnya mereka akan terpenjara. Dengan arti biasanya ruh orang yang meninggal dunia bisa kemana-mana, bisa melihat keluarganya, bisa kesana kemari. Tapi khusus bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang belum dibayarkan, maka ruhnya tidak bisa kemana-mana. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Sahabat Channel Rahmatul Ummah, jangan main-main kalau dengan masalah hutang piutang. Karena hutang piutang ini adalah dosa hak adami kalau tidak dibayarkan. Allah tidak mungkin mengampuni seseorang atas dosa-dosanya kecuali meminta istirdo. Apabila tidak bisa membayar hutangnya kepada orang lain, istirdolah, minta islah kepada orang yang bersangkutan. Sebetulnya apabila kita mempunyai hutang, jangan sampai menyerah bahwa saya tidak mampu untuk membayar. Sebetulnya hutang itu bisa saja dibayar walaupun tidak dengan uang,
kalau memang betul-betul orang ini mau membayar hutang. Contohnya mempunyai hutang kepada orang lain sebesar 100.000 rupiah. Kita mau membayarnya dengan uang, ternyata tidak punya. Bisa saja kita membayarnya dengan pekerjaan. Bos kita mempunyai bangunan yang belum beres. Kebetulan kita mampu untuk bekerja bangunan. Kalau kita membayar dengan duit, tidak punya, bayarlah dengan pekerjaan. Sebetulnya itu bisa saja. Jangan sampai menyerah karena kita tidak punya duit untuk membayarnya, masih ada jalan yang lain. Asal dengan catatan membayar hutangnya itu jangan dengan perbuatan yang nista, yang dihinakan oleh agama. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang mempunyai hutang kepada yang lain, kepada rentenir, kepada bank keliling misalnya, sampai-sampai si wanita ini tidak bisa membayar uang atas pinjamannya. Lalu ada nego dengan orang yang bersangkutan yang memberikan pinjaman. Saya tidak bisa membayar hutang dengan uang, tapi bisa juga saya membayarnya dengan diri saya sendiri. Boleh misalkan saya ditiduri sepuas abang misalkan. Itu bukannya menyelesaikan masalah, tentu ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, hadis baginda Rasulullah SAW bahwa nafsul mu'mini mu'alaqatun bainas sama'i wal ar hatta yuqdo bidainihi. Ruh orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang belum terbayarkan tidak sampai ke langit dan juga tidak sampai ke bumi, masih mengambang. Maka apabila si mayit ini hutangnya sudah dibayarkan oleh keluarga yang bersangkutan, maka insya Allah ruhnya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah, begitu orang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, sudah ada untuk membayarnya, baru masuk kubur saja, belum di akhirat nanti. Kan kubur itu bukan alam akhirat, tapi pintu akhirat, akhir daripada kehidupan dunia. Baru masuk alam kubur saja, orang yang meninggal dunia mempunyai hutang tak terbayarkan, tangannya akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu jangan sepelekan hutang piutang walaupun sedikit. Karena kadang-kadang orang itu bisa celaka dengan sesuatu yang sedikit. Jangan pandang remeh, hutang saya ini cuma segini, sedikit. Tapi kalau orang yang bersangkutan, yang meminjamkan kepada kita tidak ikhlas, tidak meridokkan, maka pahala kita akan diambil oleh mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tausiah yang pertama ini, bagian hutang piutang, besar manfaatnya, dan bisa dipertemukan kembali dalam masalah hutang piutang di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.